Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali lewat channel YouTube kami. Pada kali ini saya ingin menampilkan video sanggahan atau bantahan terhadap oknum-oknum atau kelompok tertentu yang selalu menghina, menjelek-jelekan, mengkerdilkan, membid'ahkan, bahkan mengkafirkan jamaah tabligh. Kemudian begitu banyak ulama, kiai, ustadz di Indonesia, bahkan di belahan bumi ini yang mendukung dan memuji gerakan dakwah jamaah tabligh. Seperti Dr. Zakir Naik, salah seorang cendekiawan muslim dunia, beliau sangat memuji dan mendukung gerakan dakwah jamaah tabligh. Lalu ulama-ulama besar Arab Saudi seperti Syekh Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz, dan ulama-ulama besar lainnya di Arab Saudi juga sangat mendukung gerakan dakwah jamaah tabligh. Untuk Syekh bin Baz, memang beliau pernah menyesatkan jamaah tabligh, tetapi sekarang beliau sudah mencabut dan mengklarifikasi atas pernyataannya yang terdahulu. Sebelum kita tonton video berikut ini, marilah kita dengarkan larangan ajaran Wahabi di Arab Saudi yang disampaikan Raja Salman. Berikut videonya. ولا شك أن قيام الدولة السعودية الأولى وانتشارها الواسع في شبه الجزيرة العربية ونجاحها في إرسال الاستقرار والأمن والحكم الرشيد أدى إلى النقمة عليها. لذا بدأ البعض بإطلاق مصطلح الوهابية على تلك الدعوة لتنفير المسلمين من هذه الدولة، وما هي صحيحة. وأنا هنا أدعو الجميع للعودة إلى تراث الشيخ محمد الوهاب والبحث في ثناياه عن أي شيء يخالف الكتاب والسنة النبوية المطهرة، ولن يجدوه أين الجديد أو الاختراع في هذه الدعوة حتى يطلقون عليها عشان الألقاب والصفات ويسمونها تتضمن أشياء غريبة خارج عن الدين الإسلامي. قال الملك حديث رحمه الله كما جاء في صحيفة المرقرة: يسمون الوهابيين، يسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة كان يبثها أهل الأغراض. ونحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد عبد الوهاب الجديد. فعقيدتنا عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. ونحن نحترم الأئمة الأربعة، لا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. Dr. Zakir Naik mendukung dan memuji jamaah tabligh. Berikut videonya. The ban of Saudi Arabia on Tabligh Jamaat, I feel it is a big mistake. Maybe someone has wrongly advised the Saudi government, because of which they may have put this ban. According to me, alhamdulillah, Tabligh Jamaat is a very good organization. It's one of the largest Muslim organization in the world. And we analyze that, mashallah, they do good work. They go door to door and they invite the Muslims for good deeds, like offering salah, fasting, etc. They have done a lot of benefit for the spread of the deen. There may be certain difference of opinion, different of fiqh issues, and these are minor differences which should not be a cause for someone to have animosity. These minor differences are there. Otherwise, as a whole, the Tabligh Jamaat belongs to the Ahl Sunnah wal Jamaat, and I totally disagree with this ban of Saudi Arabia on this Tabligh Jamaat. Syekh Utsaimin juga mendukung dan memuji jamaah tabligh. Berikut videonya. سؤال يا شيخ على جماعة التبليغ يعني وحركتهم في المجتمع. احنا عشان نجيب عليك. هذا يا شيخ يعني عندهم مثل الخروج، يمشون بين الناس يعني يدعون لله، وعندهم حاجة يعني مثل سنة رسول الله. سنة رسول الله. بس يا شيخ مثل عندهم الخروج يعني مثل في الشهر 3 أيام يطلعون مثل المدينة الثانية، يجتمعون مع ناس يعني زي ما تقول مثلهم، يحيون سنن يا شيخ.
فعارض عليهم ناس يقول هذه بدعة. منين جبتوا نظرية الخروج هذه ما وردت على الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني يقول هذه بدعة، كيف أنتم يعني جبتوها من عنده؟ نعم. وفي ناس يعني مؤيدين لهم وناس معارضين، وهذا يا شيخ يعني ما هم موجودين في المنطقة. قالوا ناس متوقفين عشان تقول وناس طرفان وسط. ايه شيخ. وهم يعني في كل منطقة ونشطين يا شيخ، ويمكن اللي التزم على يدينهم ناس كثيرين يا شيخ. نعم. ومثل عندهم يا شيخ مثل العصر يعني يجتمعون ويشكلون مجموعة، أنت مجموعة زيارة للمنطقة الفلانية وأنت عندكم مجموعة زيارة للمنطقة الفلانية. ترتيب يعني. ترتيب يا شيخ. نعم. يروحون يعني يزورون. أما المشي لدعوة الناس فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم كان في أيام موسم الحج يدور على الناس في منازلهم ويدعوهم. هذه واحدة. وهاجر إلى المدينة للدعوة، لأن مكة كما هو معروف آذاه أهلها ومنعوه من الدعوة، فأمر بالهجرة إلى المدينة لتتم الدعوة. إذن هذه ما فيها شيء. اصبر يا رجال، ناخذ شوي شوي، أنت أعطيتني إياها شوي شوي. هذه السير في الدعوة. وأما ترتيبها ب3 أيام أو ب40 يوم أو ب6 أشهر أو ما أشبه ذلك، فهم يقولون نحن لا نقول إن هذه سنة، نقول هذه ترتيب وسيلة لاستقامة الدعوة، والوسائل ما لها حصر. ألسنا الآن نخطب بالميكروفون؟ عجيب. طيب هل الرسول خطب بالميكروفون؟ ما هو موجود، ما هو موجود الميكروفون أصلا، لكن ما قال لا تخطبوا بوسيلة. وإذا كان الرسول لا يعلم أنه سيكون ميكروفون فالرب عز وجل يعلم. فالوسائل وسائل العبادات ليست مقصودة لذاتها، إنما هي لغيرها. فهم يقولون نحن نقول أخرج 3 أيام من أجل أن يبتعد عن الدنيا ولذاتها، ونريد أن نركز على أن نشغل وقته بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. وأما ترتيب اتجاه كل يذهب إلى جهة فهذا أيضا لا بأس به، لأن كونهم يجتمعون كلهم بجهة واحدة أو كونهم يتفرقون أيهما أولى؟ عجيب يا جماعة، كونهم يتفرقون أولى لأنه أوسع انتشارا، ولأنهم إذا اجتمعوا جميعا وهم مثلا 40 رجلا أو 50 رجلا لن يتكلم إلا واحد أو 2 أو 5، فتوزيعهم على الجهات ليس في بأس. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد إلى اليمن وأحد إلى جهات أخرى لدعوة الناس. فهمت؟ إذا ما فيها بأس. إذا رجعنا إلى التأثير فاعتقادي أنه لم يؤثر أحد من أي جهة أو من أي حزب أو من أي طائفة مثل تأثيرهم. لهم تأثير عجيب. كم من ضال اهتدى على أيديهم، وكم من فاسق اعتدل، بل كم من كافر أسلم. إنه يقال إنهم تهبط الطائرة في مطار موسكو بلد الإلحاد، ثم يؤذن المؤذن ويقيمون الصلاة جماعة أمام الناس. من يقدر على هذا؟ Dan ulama besar Arab Saudi juga mendukung dan memuji jamaah tabligh. Berikut videonya. فمقاصد هذا الخروج إخواني الكرام لإصلاح النفس، تهذيب النفس، تربية النفس، تربية إيمانية، تربية عبادية، قيام الليل، الصلوات الخمس في جماعة مع تكبيرة الإحرام، قراءة القرآن، ذكر الله، محافظة على الأوراد الصباحية والمسائية، المحافظة على الأدعية الواردة، والمحافظة على الدعاء. مقصود هذا الخروج محافظة على حسن الخلق، تربية النفس بمحاسن الأخلاق، بالتواضع، بالحلم، بكظم الغيظ، بالكرم. الكرم
صفة بزيارة المسلم وإدخال السرور على الناس بقضاء حوائج الناس. كل هذا عندما نخرج في سبيل الله نتعلمه ونحن عندما نخرج في سبيل الله. مقصود الخروج في سبيل الله حتى نخرج من الهوى إلى الهدى. مقصود الخروج في سبيل الله حتى نتعلم التمسك بالكتاب والسنة. مقصود الخروج في سبيل الله حتى ننذر الناس. مقصود الخروج في سبيل الله حتى ندعو الناس إلى الله. مقصود الخروج في سبيل الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. مقصود الخروج في سبيل الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. مقصود الخروج في سبيل الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مقصود الخروج في سبيل الله قد أفلح من تزكى. مقصود الخروج في سبيل الله حتى يزداد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مقصود الخروج في سبيل الله لإحياء الدين الكامل في العالم بالكامل حتى يدخل الدين في كل بيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الشيخ محمد الياس من مقاصد هذا الخروج حتى يتعلم المسلم ما يجب عليه من علم الدين وحتى يدخل العلم في كل بيت فيتعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود هذا الخروج لأن من ضمن الصفات صفة العلم. نتكلم عن فضل العلم ونرغب في فضل العلم ونرغب في فضل العلم فيكون عندنا العلم على نوعين: علم الفضائل نقرأ في المسجد وفي البيت، علم المسائل نتعلم المسائل، مسائل العقيدة، مسائل العبادات، مسائل المعاملات، مسائل البيع والإجارة والنكاح والطلاق مع المشايخ، مع علماء المسائل والفتوى، مع العلماء الربانيين الذين أعطاهم الله العلم والتقوى. هذا هو مقصد الخروج في سبيل الله. لذلك في نهاية البيان نقول من مستعد يخرج في سبيل الله حتى يأتي عنده هذا المقاصد تأتي في حياته وحتى ينشر هذه المقاصد في العالم. من مستعد ينشر الهداية والنور والخير في كل العالم في كل القارات ينوي ذلك. إنما الأعمال بالنيات إن نوى ذلك ومات على ذلك ليعطينك الله هذا الأجر كاملا. من نوى الخير ومات وهو ينويه ولم يستطيع أن يقوم به أعطاه الله الأجر كاملا. فمن عنده النية يخرج في سبيل الله تعلم فقه الهداية، فقه الدعوة، فقه الإيمان، فقه الأخلاق، فقه العبادة، وينشر هذا الخير وهذا النور في العالم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sebagai contoh untuk pemahaman Al-Firqatun Najiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, mohon penjelasan Ustaz, mengapa Syekh bin Baz memasukkan jemaah tabligh ke dalam 72 yang diancam dengan neraka? Selanjutnya mari kita dengarkan klarifikasi dari seorang ulama besar Arab Saudi yaitu Syekh bin Baz, di mana beliau pernah mengatakan bahwa jamaah tabligh itu adalah kelompok yang sesat. Namun alhamdulillah ulama bin Baz karena tidak paham dengan gerakan jamaah tabligh dan akhirnya beliau mencabut atau mengklarifikasi statementnya yang terdahulu, lalu mengatakan bahwa statement saya yang terdahulu adalah kurang tepat. Mari kita simak video berikut ini. ولهم نشاط في الدعوة ولهم نشاط في البلاغ ولهذا سموا أنفسهم جماعة التبليغ ويبلغون الإسلام ويبلغون دعوة الله عز وجل والناس فيهم بين قادح ومادح كما تقدم. منهم من جهل أمرهم فذمهم ومنهم من عرف أمرهم فمدحهم وأثنى عليهم ومنهم من توسط في ذلك. والذي قلنا فيه ما تقدم هو اللي نقوله الآن. وقد تأثر بهم الجم الغفير يصحبهم الفساق والعصاة فيرجعون بعد ذلك عبادا وأخيارا قد تأثروا بهذه الدعوة. هذا هو الذي علمنا منهم وصار صاحبهم جم غفير من إخواننا وعرفوا ذلك وعندهم بعض النقص والجهل وفيهم جحال يريدون الخير. أما ما صدر من الدائمة لدينا في الرئاسة منه 6 سنين فقد خفي عليهم بعض أمورهم وصدر في الفتوى شيء غير مناسب وليس العمل عليه. العمل على الحقيقة التي علمنا من ذلك. Saya melihat saudara kita jemaah tabligh juga sangat mengidolakan Nabi Muhammad SAW, berusaha menjalankan sunnahnya, dan bagaimana mereka menyebar agama ini dengan penuh semangat ke pelosok-pelosok. Bahkan mereka menerapkan metode dakwah. Apakah itu dibolehkan selama tidak menyangkut ibadah? Ya. Jadi kalau antum lihat kaum
Kaum Khawarij itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahkiruna, terkait dengan para sahabat ya, tahkiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim. Engkau wahai para sahabat kalau berjumpa dengan mereka, kalian akan meremehkan solat kalian di depan solat mereka. Tidak ada apa-apanya solat kalian wahai para sahabat dibanding solatnya kaum Khawarij. Kalian akan meremehkan puasa kalian di depan puasa mereka. Jadi kalau dibandingkan dengan puasa kaum Khawarij, tidak ada apa-apanya puasa para sahabat. Tapi Nabi berkata tentang mereka, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari menembus sasarannya. Baik. Dan Nabi bersabda tentang Khawarij, ulaika kilabu ahlin nar. Mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. Padahal ibadahnya sedemikian rupa. Kaum Khawarij ini. Ada 3 orang datang kepada Nabi. Satu berkata ingin buat puasa tiap hari, tidak mau berbuka selama-lamanya. Satu ingin sholat satu malam suntuk. Satunya lagi tidak mau menikah, ingin sibuk beribadah. Tapi Nabi dikatakan apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku bukan dari saya. Karena Nabi di malam hari ada tidur, ada sholat, siang hari kadang puasa, kadang tidak, dan beliau juga nikah dengan perempuan. Itu sunnah. Dari seluruh definisi itu bisa disimpulkan bahwa Khawarij adalah siapa yang keluar terhadap imam yang benar, pemimpin yang benar, disertai dengan keyakinan mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin pada hal yang tidak sepatutnya mereka dikafirkan dengan itu. Jadi seorang itu jangan dilihat pada kuantitas ibadah yang dia lakukan, lihat pada kualitasnya. Iya. Lihat dia mencocoki sunnah atau tidak. Mencocoki sunnah atau tidak. Nah, disinilah pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi. Penyelisihan-penyelisihan terhadap sunnah. Bukan dalam masalah-masalah kecil. Ya, dan yang paling besarnya, di antara yang paling besarnya adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu. Berbicara tentang agama tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya, orang belum mengerti apa-apa, belum belajar apa-apa, tiba-tiba bersemangat untuk berdakwah. Apa yang akan dia dakwakan? Jelas ya? Maka ini semuanya dari hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya. Maliki Gufi dari Aceh. Saya di kampung kami sering ada jemaah tabligh. Mereka bilang tidak sempurna iman sebelum keluar 4 bulan. 40 hari, 3 hari untuk berdakwah. Dan katanya wajib mengislamkan orang kafir di muka bumi. Jika tidak, kita nanti di hari kiamat. Memang betul, kita wajib berdakwah, bukan mengislamkan. Yang mengislamkan, memberikan hidayah adalah Allah. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar, harus tahu. Jamaah tabligh itu kembali kepada Syekh Ilyas. Syekh Ilyas adalah seorang yang berakidah Maturidiyah dengan madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau jamaah tabligh itu adalah tidak berbeda dengan kita di dalam urusan keimanan dan akidah. Dan masyarakat Indonesia yang mengikuti jamaah tabligh secara manhaj adalah manhaj jamaah tabligh Syekh Ilyas. Akan tapi karena di Indonesia mereka mohon tetap Anda bermadhab Imam Syafi'i. Sebab Syekh Ilyas tidak pernah memaksa orang yang madhab Syafi'i belajar madhab Imam Abu Hanifah. Jadi tolong jamaah tabligh yang ada di Indonesia, Anda harus tetap kuat di dalam madhab Imam Syafi'i. Karena Syekh Ilyas adalah bermadhab Abu Hanifah. Jadi jangan dirubah. Nah ini dia. Nilai dasarnya. Jangan antum katakan saya tidak Salafino, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqadallah. NU firqadallah. Jamaah tabligh, jamaah tabligh firqadallah. Apalagi tarbiyah firqadallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Jamaah tabligh itu awalnya ahlu sunnah wal jamaah. Karena pendirinya Maulana Ilyas Al-Kandahrawi itu akidahnya Maturidi, mazhabnya Hanafi. Mengapa beliau mendirikan jamaah tabligh? Setelah Maulana Ilyas ini banyak menyebut
mendirikan madrasah-madrasah di India. Ternyata ketika beliau jalan-jalan mengontrol, masih banyak umat Islam yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Hindu kuno, seperti meletakkan sesajen. Jadi kepercayaan lama itu masih ada. Akhirnya bagaimana? Beliau mengajak murid-muridnya dari waktu ke waktu melakukan khuruj, dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid. Orang diajak sholat berjamaah, lalu diajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimat, kaum muslimin yang berada di Indonesia dan di luar Indonesia, khusus di Kabupaten Kampar. Saya Zamzaminas, salah seorang dai di Kabupaten Kampar Riau, dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa video ceramah saya beberapa waktu yang lalu yang berisi statement saya atau pernyataan saya bahwa Ormas Muhammadiyah Firqatun Dallah, NU Firqatun Dallah, Tarbiyah Firqatun Dallah, dan Jemaat Tabligh Firqatun Dallah, dan lain-lainnya. Maka dengan ini saya menyatakan mencabut segala pernyataan saya tersebut dengan segala pernyataan yang saya katakan dan dengan segala makna yang terkandung di dalamnya, dan kepada pihak yang merasa dirugikan atau terzolimi atau tersakiti dengan pernyataan tersebut, maka saya dengan sepenuh hati minta dimaafkan, dan insya Allah semoga kejadian serupa tidak terulang lagi pada waktu yang akan datang atau di kemudian hari. Ustaz, apakah amalan khuruj yang dilakukan jamaah kelompok tertentu ada dasar? Ya, hadirin sekalian, sebetulnya keluar dakwah itu sunnah Rasulullah. Saya juga keluar. Cuma kalau sekarang sudah diembel-embeli dengan tambahan sekian hari, itu butuh dalil. Keluar aja kan. Saya keluar sehari bisa, 3 hari bisa, 10 hari bisa. Tergantung keperluan gitu. Bukan tergantung ketetapan. Maka saya di Pondok Tengah itu kan habis sholat tuh Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad 100 kali terus doa gitu. Maka ada orang Wahabi dari Irian sana, tamatan Jami Abu Bakar Pakistan tuh ada Wahabinya juga itu. Apa itu dalilnya kok habis sholat kok sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, saya pengen gitu. Loh, dalil khususnya enggak perlu dalil khusus, umum sudah cukup. Jadi mana tempat yang tidak dilarang untuk doa berarti kena perintah umum ud'uni astajib lakum. Nah, gitu loh, maksudnya itu begitu aja. Kesimpulannya lebih ringkasnya lagi, kalau tidak ada larangan jangan dilarang, ringkasnya begitu. Tapi kalau orang Wahabi kepikirannya nggak begitu. Kalau nggak ada perintah jangan perintah. Loh, sudah ada perintah kok, ud'uni astajib lakum kok. Mau saya itu perintah yang khusus. Lah kalau kamu itu setiap amalan perlu perintah yang khusus, terus apa gunanya perintah umum itu? Saya tanya sekarang pada orang Wahabi itu. Kalau setiap amalan itu harus ada perintah khusus, maka itu betul-betul sangat merepotkan. Coba kamu pikirkan. Apa ada itu amalan khusus untuk jam 6 pagi, jam 7, jam 8, jam 9? Apa ada begitu hadisnya? Enggak ada. Jadi cukup dalil umum bafa'alul khaira, sudah cukup. Ini kadang-kadang orang Wahabi itu kalau kita renungi itu aneh, pikirannya itu aneh. Dia sendiri juga tidak mungkin bisa mengerjakan pikirannya itu. Setiap amalan harus ada dalil khusus.
maka itu akan sangat sulit. Nah, kalau kamu ingin batasi waktunya, kamu tuh berarti akan membatalkan dalil-dalil umum ini jadinya. Paham? Jadi perkara itu wadih sekali sebetulnya itu. Cuman karena mereka ini terlalu bersemangat untuk menyalahkan orang, membid'ahkan orang, itu jadinya begitu itu. Nah, kamu jangan terpengaruh dengan mereka itu. Kemarin satu jamaah dikirim ke Kalimantan. Kenapa kamu kok keluar 3 hari, 40 hari itu? Itu bid'ah itu. Maka jamaah ini juga pandai menjawab itu. Ustaz punya majelis pengajian atau tidak? Punya. Saya majelis pengajiannya Sabtu, Ahad, Senin. Tiap seminggu 3 hari. Oh, itu kan 3 hari juga tuh berarti. Kenapa kalau saya buat 3 hari bid'ah, kalau Ustadz kok buat 3 hari kok tidak bid'ah? Itu namanya kan menangnya sendiri. Nah ini kan pengaturan saja, ini juga pengaturan saja. Jadi orang yang punya pendapat seperti Wahabi segala sesuatu harus punya dalil khusus itu, sebetulnya mereka sendiri tidak mungkin bisa mengerjakan. Dan yang lebih bahaya lagi akhirnya menolak dalil-dalil umum, sehingga seolah-olah dalil-dalil umum itu tidak ada gunanya, jadinya begitu. Itu akhirnya namanya menentang Quran jadinya, menentang hadis-hadis jadinya. Jadi orang yang menuntut mana dalil khususnya, mana dalil khususnya, itu sebetulnya mereka ini tidak mungkin bisa mengerjakan juga. Ya. Maka saya di Pondok Tengah itu kan habis sholat tuh Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Muhammad 100 kali terus doa gitu. Maka ada orang Wahabi dari Riyadh sana, tamatan Jami Abu Bakar Pakistan. Pakistan tuh ada Wahabinya juga itu. Apa itu dalilnya kok habis sholat kok sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, saya begini gitu. Loh, dalil khususnya enggak perlu dalil khusus, umum sudah cukup. Karena tidak ada dalam Quran itu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima illa ba'da shalah. Enggak ada. Wong di Quran itu umum, nggak dibatasi, kok kamu mau membatasi itu loh. Kenapa kamu itu kurang gaya apa piye begitu? Nah, jadi kebingungan dia. Ini sebetulnya perkara ini sudah wadih bagi seluruh umat Islam beratus-ratus tahun, sampai datang itu orang-orang Wahabi itu bikin masalah. Ketika orang awam ini, ya memang orang awam, dicekoi mereka dengan pendapat-pendapat yang apa itu keliru, itu akhirnya ikut-ikutan bid'ah ini bid'ah. Bagaimana derajat hadis menjelaskan tentang fadilah salat di masjid selama 40 hari, bahwa Allah menjaga keimanannya? Tidak ada hadis yang mengatakan demikian. Yang ada itu salat 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah kutibat lahu bara'ah, dijadikan dia berlepas diri dari kemunafikan dan lepas diri dari api neraka. Tapi bukan itu dalil khuruj keliling masjid 40 hari. Ini dalil salat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Nah, sebagian orang ya dari kalangan Jama'atut Tabligh, ini dalilnya khuruj 40 hari. Ini jauh api dari panggang. Maka itu betapa pentingnya pemahaman salaf. Ya. Di zaman salaf terdahulu, jangankan salaf, sebelum adanya Jama'atut Tabligh, yaitu Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, enggak ada orang keliling 40 hari, itu enggak ada para jemaah.
Keliling dakwah ada banyak, tapi siapa yang berdakwah? Yang berilmu, bukan yang tidak punya ilmu. Ya, yang hanya ilmunya instan, 3 hari langsung jadi. Ini namanya karbitan bin karatan. Ya, Allah Ta'ala ala. Apa hukumnya dakwah bagi setiap muslim? Baik, dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Dalilnya Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun ke jalan Rabbu dengan hikmah, dengan cara yang bijak. Dengan yang bijak. Di apapun profesi Anda umat dakwah. Di kantor tampilkan akhlak Islam. Bicara yang baik, yang jujur, jangan korupsi, jauhi maksiat. Jadi ketika orang melihat Anda akhlaknya baik, akan bertanya siapa dia? Dia seorang muslim. Ketika akhlak muslim dilihat, Anda sedang berdakwah dengan akhlak Anda. Di rumah suami dakwah dengan akhlaknya kepada istrinya, dakwah kepada anaknya, dakwah kepada tetangganya. Tidak harus Anda langsung ke masjid kemudian Anda sampaikan ceramah, tidak. Karena dibagi 3 bagian. Ada mubaligh yang menyampaikan pesan, ada dai yang mengajak, ada alim yang memberikan fatwa. Masing-masing punya misi dakwah. Mubaligh menyampaikan pesan kehidupan, dai mengajak kepada kebaikan, dan alim memberikan fatwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua punya potensi untuk berdakwah. Kita bisa lihat di kitab Hayatus Sahabah halaman 188 dan kitab Kanzul Umal halaman 297. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa isi surat beliau? Kurang lebih artinya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya aku menulis surat ini untuk menyeru manusia masuk Islam selama 3 hari. Manakala mereka masuk Islam selama 3 hari tanpa diperangi, maka dia berhak dan hak-haknya itu sama dengan orang muslim yang sudah lama masuk Islam. Dia berhak juga menerima ganimah atau sahmun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika Salman Al-Farisi membawa Islam ke Persia, maka sahabat mengajukan usulan, wahai Salman, ini kan negara kamu, Persia. Bagaimana kalau kita serang saja? Ya, nggak usah didakwahi, serang saja, kita pasti menang, kita kuat kok. Apa kata beliau? Jangan, kita dakwahi dulu selama 3 hari. Selama 3 hari. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Hayatus Sahabah halaman 189. Kemudian dalil 40 hari. 40 hari. Yang pertama, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi berarti Abdullah, sepupu Rasulullah. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang ikhlas beramal selama 40 hari, 40 hari, maka akan keluar cahaya dari hatinya langsung menembus ke lisannya. Jadi memang angka 40 ini adalah angka, orang bilang keramat, angka ajaib. Yang kedua, ketika ada sahabat yang pergi berjaga, berjaga kondisi perang, firbat, maka Khalifah Umar bertanya, wahai fulan, dari manakah engkau? Apa kata beliau? Kuntu firbat, saya habis menjaga, menjaga. Kemudian beliau berkata, kam rawattah, berapa lama engkau berjaga-jaga atau hurut? Apa kata beliau? Salasin, 30 hari, 1 bulan. Apa kata Umar? Fahlan atmam ta'arba'in. Kalau begitu, kembali dan sempurnakan 40 hari. Sahih semuanya. Kemudian, ini 4 bulan. 4 bulan ya. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab,
Waktu itu kondisi istri-istri sahabat sudah terlalu rindu dengan suaminya. Ya, suaminya pergi berjihad membawa agama Hurud. Maka Khalifah Umar berkata dan bertanya kepada anaknya Hafsah, wahai Hafsah, sebenarnya berapa lama wanita itu bisa ditinggal oleh suaminya? Berapa lama kemampuannya? Maka beliau jawab, ya, karena seorang perempuan ya, mengecilkan suara, beliau menutup mukanya, memberikan isyarat 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Maka waktu itu Khalifah Umar menarik semua pasukan yang dikeluarkan untuk menyebarkan agama yang sudah keluar 4 bulan dan ditarik semuanya dan diganti dengan pasukan baru. Itulah dalilnya. Ada juga dalil kami dapat kemarin dari seorang ulama yang kami ketemu di Thailand, yaitu dalil 10%. Ya, dalil 10%. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, innakum fi zaman man taraka minkum usyra ma umira bihi halak, summa yati zamanun man amila minkum bi usyri ma umira bihi najah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nomor hadisnya 2193. Beliau berkata, wahai sahabatku, engkau berada sekarang ya, di zaman di mana engkau mengurangi amalanmu 10% saja, 10% saja, kamu menguranginya, kamu akan hancur, celaka, ya, halak, hancur, binasa, musibah. Tapi akan datang satu zaman ya, di mana umat ini mengamalkan 10% saja, 10% saja mereka akan berjaya. Ya, 10% dari 1 bulan 3 hari. 10% dari 1 tahun ya 40 hari. Ya, sekitar 40 hari. Ya. 10% dari umur kita ya 4 bulan. 4 bulan. Ya, kurang lebih begitulah. Yang jelas ada dalilnya ya. Iya. Itu dia tadi, meskipun tidak ada dalilnya, selama metode ini efisien dan bagus ya kita pakai. Istilahnya jamaah tabligh yang mereka hanya menyampaikan, dan orang menyampaikan tanpa ilmu. Mereka keluar, ada yang menyebutkan 3 hari, juga ada juga mereka menetapkan 40 hari. Ini nggak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat nggak pernah menetapkan harus 3 hari dan harus keluar, nggak ada keterangan demikian. Karena jelas yang kita lihat dari mereka ini nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Yang berdakwah itu nggak punya ilmu, sama sekali nggak punya ilmu. Nggak boleh. Syarat dalam berdakwah harus berilmu. Kalau orang nggak berilmu, ya lebih banyak mereka menyesatkan daripada memberikan petunjuk. Jamaah tabligh banyak yang mereka lakukan dari perbuatan bid'ah. Belum lagi i'tiqad mereka yang menyimpang, dari akidah mereka yang menyimpang. Jadi ini kekeliruan yang harus diingatkan dan disampaikan dengan cara yang baik agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kita berdakwah sedangkan kita masih pas-pasan ilmunya, baru belajar. Jadi sebenarnya orang yang bertugas berdakwah itu adalah kullu muslimin mukallaf. Setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang mukallaf dia sudah. Laki-laki atau wanita, orang alim atau orang awam. Ana tekankan, orang alim atau orang awam punya kewajiban berdakwah, iya. Hanya saja orang yang alim ini berdakwah dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Adapun orang yang awam, dia tidak boleh berdakwah kecuali dengan sesuatu yang dia tahu ilmunya dan dengan cara yang bijak. Kemudian dia juga tidak boleh berfatwa kecuali dengan ilmu. Nah, kemudian mereka berfirqah-firqah. Firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini, jamaah tabligh. Itu firqah sufi terbesar pada abad ini, saat ini. Itu salah satu tarekat sufi ya. Karena dia dibaiat oleh beberapa tarekat. Tidak semua pengikutnya dibaiat, hanya tokoh-tokohnya saja. Karena Muhammad Ilyas, pendiri jamaah tabligh, itu seorang sufi 100%. Penganut sufi. Karena itu salah satu ajaran sufi itu kan
menghasilkan ilmu dari mimpi-mimpi. Tafsir Qur'annya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas didapat dari mimpi. Hurut keluar. Padahal ayat itu menjelaskan tentang manhaj para sahabat. Karena di situ kuntum khaira ummatin, umat di situ adalah yang pertama para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas sama dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas qarni, khairukum qarni, khairu ummati qarni. Jadi yang mendapat bagian besar dari ayat itu para sahabat, yang lain masuk ke dalam ayat itu mengikuti para sahabat. Ini ditafsirkan oleh Muhammad Ilyas sebagai pendiri Jamaah Tabligh, seorang sufi, bahwa kewajiban khurud. Dan dia mengatakan dalam mimpinya bahwa saya diperintah seperti diperintahnya para nabi dan rasul. Secara tidak langsung dia mengaku mendapat wahyu. Nah, ini salah satu kelompok tasawuf sufi terbesar di dunia saat ini karena ajaran khurudnya itu, sehingga mereka hampir di seluruh belahan bumi ada. Bahkan ini mencapai ranking pertama firqah sesat terbesar di dunia dalam Islam. Tadinya Ikhwanul Muslimin menempati ranking pertama, kemudian sekarang berganti Jama'atut Tabligh. Luar biasa. Itulah. Jadi sufi beragam sekali. Dan mereka mempunyai cara tersendiri di luar sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesesatan. Kita tidak boleh mengambil satu tata cara dalam mendekatkan diri kepada Allah di luar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Sesat. Saya ambil contoh. Apa boleh kita sujud sembarangan kepada Allah kapan waktu saja? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Sekarang rame-rame nih, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sujud rame-rame, sujud. Perbuatan kita tuh baik atau sesat? Sesat. Karena cara ibadah yang seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun dalam rangka sujud kepada Allah. Bukan sujud kepada berhala loh. Sujud kepada Allah. Ini rame-rame saya pimpin. Ayo kita sujud rame-rame. Sujud. Sesat kita. Dikatakan kita kelompok yang hadir, wah kelompok sesat ini. Tapi kalau kita sujud dalam sholat, benar. Atau sujud sahwi, atau sujud tilawah, atau sujud syukur, tarikahnya, jalannya sesuai dengan sunnah. Kan sujud sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi tidak sembarangan kapan waktu kita sujud, nggak boleh. Gimana menurut Ustadz tentang jamaah tabligh? Sebetulnya yang nyebut mereka jamaah tabligh itu bukan mereka. Mereka nggak pernah nyebut dirinya jamaah tabligh. Tapi karena dia selalu tabligh, menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis Nabi. Orang yang menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi itu nama perbuatannya tabligh. Orangnya namanya mubaligh. Lalu kemudian orang mengatakan, itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Jadi bukan, ada juga orang mengatakan itu jamaah apa? Itu namanya jamaah KUPJ. Apa itu? Kelompok Ustadz Panjang Jenggot. Macam-macam. Ada juga yang mengatakan itu jamaah kompor. Karena kemana-mana bawa kompor. Maka ini perlu ditelusuri ceritanya. Ceritanya agak panjang sedikit. Kalau saya urutkan mungkin menjelang azan subuh. Siap? Jadi ada namanya Maulana Qasim. Siapa namanya? Maulana Qasim. Maulana Qasim buat pesantren. Nama pesantrennya Darul Ulum. Apa nama pesantrennya?
Darul Rumah Ulum Ilmu, rumah ilmu didirikan oleh Maulana Qasim. Maulana Qasim mendirikan, hafal karena ini nanti akan masuk UAS, ujian akhir semester. Lalu kemudian tempatnya namanya Deoban. Deoban itu di India. Di India itu umat Islam mayoritas atau minoritas? Minoritas. Penduduknya 1 miliar. Umat Islam memang banyak 300 juta. Tapi saudara kita yang non muslim 700 juta. Nggak bisa sembarangan tablik akbar begini. Kita bisa tablik akbar ini kan karena mayoritas, betul? Kalau minoritas jangan tablik akbar, masuk aja nggak bisa. Memang orang kalau belum move on ngisinya ceramahnya ke situ terus. Nah, lalu karena nggak bisa tablik akbar, nggak bisa pengajian meriah begini, salah satu santrinya namanya Maulana Ilyas. Siapa namanya? Maulana Ilyas ini pusing memikirkan umat, banyak yang mabuk, banyak yang meninggalkan masjid, mau buat tablik akbar nggak bisa. Akhirnya dia iktikaf di Masjid Nabawi, di Taman Raudhah selama 8 bulan. Akhirnya dia mimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, hai Maulana Ilyas, berdakwahlah engkau seperti dakwahku dulu. Lama dia termenung, gimana dakwah Nabi Muhammad dulu? Ternyata ngetuk dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Diki acha. Kya hal hai artinya saya. Tiki artinya bi khair walhamdulillah. Lalu dia tanya. Jadi mereka begitu pintu ke pintu. Makanya ciri jamaah tabligh itu dia tidak model rame-rame tapi datang pintu ke pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid sholat Pak Haji. Kamu belum lahir saya sudah haji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak. Jangan datang lagi. Besok datang lagi. Lama-lama bapak ini capek. Iyalah ayolah ke masjid. Jadi inilah asal usul dakwah, namanya Maulana Ilyas. Dilanjutkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi yang menuliskan kitab Fadail A'mal. Itulah yang dikaji. Jadi kalau kita lihat jamaah tabligh ini berkembangnya di India, mengajak orang untuk menghidupkan masjid, berdakwah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Menurut saya jamaah tabligh itu sesat Pak Ustadz. Sesatnya di mana? Karena pakai jenggot. Nabi Muhammad juga berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Iya. Ustadz kenapa nggak berjenggot? Belum tumbuh. Masalah jenggot jangan kelahi. Yang sudah jenggot, alhamdulillah. Yang belum jenggot, nggak apa-apa. Jangan kelahi masalah jenggot. Ini banyak orang kelahi. Yang lihat temannya berjenggot, aku ngelihat kamu pakai jenggot kayak kambing. Dia emosi, aku kau bilang kambing, iya kamu nggak berjenggot kayak anjing. Akhirnya berantem, hanya gara-gara bulu. Saya nggak senang dengan jamaah tabligh. Kenapa? Karena bersorban. Loh, ulama-ulama kita dulu juga bersorban. Saya nggak senang karena mereka pakai siwak. Loh, siwak itu kan sunnah. Adapun masalah iktikaf di masjid, maka dimusyawarahkan, wa amruhum syura bainahum, supaya jangan terjadi konflik di tengah masyarakat. Paham? Ngerti? Baik. Itulah yang dapat dijelaskan oleh Al-Fakir Abdul Somad yang diantara manusia. Tapi ada kewajiban, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi tidak termasuk umat terbaik kalau kita hanya senang untuk diri tapi nggak peduli kepada orang. Saya tadi ngobrol dengan yang jamaah tabligh itu ya, bagus sekali. Beliau mau keliling ke masjid-masjid, ke rumah-rumah ngetok. Untuk apa?
Satu, saya ingin dapat kebaikan dari orang yang saya silaturahmiin, karena tiap orang pasti mengandung kebaikan. Dan saya juga ingin menyampaikan kebaikan yang sudah saya terima. Perkara mau ke masjid atau tidak itu perkara hidayah, benar? Tapi perkara kita mau menyampaikan, ini perkara amal soleh kita. Dan dakwah yang sunnah adalah dakwah yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Di mana? Di mana? Di majelis. Di majelis seperti ini. Ya. Jangan mengikuti dakwahnya siapa? Pendeta dan pastor. Banyak dari ayat Quran dan hadis yang mengatakan kewajiban berdakwah. Apakah setiap orang wajib berdakwah? Bagaimana jika seorang muslim tidak mempunyai cukup ilmu untuk berdakwah? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Tuhan. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, tidak ada biku, tak ada biksu, tak ada pastor. Mengajak ke jalan Allah kewajiban setiap orang. Suami ngajak istri, istri ngajak suami, istri ngajak anak, kawan ngajak kawan, tetangga ngajak tetangga. Friend, ayo kita sholat yuk. Usah kau ajak aku, kau kan bukan ustaz. Emangnya kau LCMA? Ini kan tugas ustaz. Sekolah di Mesir. Saya dari ITB. Insinyur kan? Iya, urus saja mesin-mesinmu itu. Masalah ngajak itu kewajiban bersama. Tapi masalah mengeluarkan fatwa itu alim ulama. Jadi kalau ada tetangga kawan ngajak sholat berjamaah, ngetuk pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kita sudah lama mencari nafkah nih Pak Haji. Sisakanlah waktu untuk di jalan Allah. Ayolah ke masjid. Tutup pintu. Oh, cakap kasar lagi. Ajak aja anak istrimu. Kau bukan ustaz. Siapa kamu? Baru ke India, Pakistan, Bangladesh sudah berani ngajak-ngajak saya. Ini orang meluangkan rezekinya. Mereka datang itu dengan titik puluh keringatnya, meluangkan waktunya, meluangkan kesempatan dengan anak istri berkumpul, diluangkannya itu untuk mengajak orang ke jalan Allah. Mereka sedang berdakwah. Mereka inilah yang dai. Maka kalau kelompok Islam yang ada, maka saya menyampaikan apa yang saya tahu ya. Setahu saya teman-teman di Jamaah Tabligh itu tidak memiliki kekeliruan yang signifikan. Artinya apa yang mereka lakukan positif saja. Mengetuk rumah orang untuk mengajak ke masjid itu hal yang biasa. Itu tidak ada pelanggaran di situ. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dan Abdullah bin Umar mengerjakan itu. Ada sahabat yang mengerjakan itu. Mereka kalau jauh sebelum waktu sholat, mereka memang keliling rumah-rumah kerabatnya, dipanggil-panggilin sholat sampai ke masjid sudah azan gitu kan. Tujuannya ya dalam kisah ini dikatakan atau dalam riwayat ini dikatakan agar langkah kaki mereka lebih banyak dan pahala mengajak orang sholat juga lebih banyak. Itu nggak ada masalah, positif saja itu berdakwah gitu kan. Bagaimana tentang dakwah dengan diatur-atur nginep di masjid 3 hari dan seterusnya? Batil ini ya. apa hukum orang melarang pengurus masjid iktikaf di masjid sambil berdakwah? Saya ketua masjid, datang jamaah mau iktikaf. Ustaz Somad, boleh kami iktikaf di masjid ini berapa lama? 3 hari 3 malam. Boleh. Karena kalau tidak mereka dikasih izin iktikaf, siapa yang mau berdakwah ke kampung-kampung desa pedalaman? Ditunggu Ustaz Somad datang 8 bulan baru datang ke Aceh Tamiang. Hampir melahirkan 9 bulan 10 hari baru datang. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah ibadah hidayah. Abdul Somad menceramahi orang yang baik-baik. Ini orang baik semua. Tapi yang di terminal sana, yang masih bertato, yang diskotik, pecandu narkoba, yang main biliar, yang main judi, yang di warnet, siapa yang menceramahi mereka? Inilah jamaah yang iktikaf di masjid. Macam-macam orang mengejek dia. Ada orang katanya itu jamaah kompor, karena kemana-mana bawa kompor. Ada yang mengejek, kamu jamaah apa tuh? Jamaah KUPJ, kelompok Ustadz Panjang Janggut. Macam-macam orang mengejek, tapi tetap istiqomah. Saya jumpa dengan seorang bapak dari kepolisian, alim ke masjid. Saya tanya, Pak, gimana ceritanya bapak dapat hidayah ke masjid? Ada jamaah-jamaah yang sering ke rumah-rumah itu Pak Ustaz. Datang ke rumah saya, Assalamualaikum, ayo ke masjid Pak. Akhirnya saya marah, jangan ajak-ajak saya, pergi aja masuk surga sendirian. Besok datang dia lagi, Assalamualaikum, ayo ke masjid Pak. Jangan ajak saya sudah tahu. Besok datang juga lagi. Saya ancam pakai pistol pun tak takut. Akhirnya, ayolah saya mau juga.
Berapa banyak orang dapat hidayah karena dia bukan ustaz, bukan LCMA, tak pernah di Kairo, tak pernah di Mesir, tapi mengkhususkan dirinya 3 hari, 40 hari, bahkan ada yang 4 bulan, bahkan ada yang setahun. Siapa yang harus kita dakwai pertama kali? Siapa? Ini pertanyaan sederhana yang kita harus tahu jawabannya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Cukup kita dan keluarga kita. Itu saja. Ya. Antum bukan ustadz, bukan dai, ya, bukan ulama, bukan kiai, maka cukup diri antum dan keluarga. Selesai. Ya. Seorang dai, seorang ustadz juga tidak usah memaksakan diri. Dikasih waktu, dikasih tempat, ini masjid, silakan Pak Ustadz berikan ilmu, tentu. Dia nggak mau tanpa alasan menyembunyikan ilmu, terancam. Iktikaf adalah ibadah yang mulia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud." Hendaknya engkau Ibrahim dan Ismail bersihkan Masjidil Haram untuk bisa dipakai oleh orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf dan orang-orang yang ruku dan sujud. Jadi bersihkan bersihkan Masjidil Haram, Ka'bah dari kotoran dan dari kesyirikan, dari kenajisan agar bisa digunakan oleh orang yang tawaf, orang yang iktikaf, wa ruk'a'is sujud, orang yang salat. Berarti iktikaf itu ibadah yang mulia. Jadi apa kelebihan iktikaf? Kelebihan iktikaf begitu besar. Dalam hadis riwayat Tabrani dan juga Baihaqi ada disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Man i'takafa yawman lillahi ta'ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi ta'ala, ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalatha qanadiqa ab'ada mimma bainal qafiqain." Atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bagi tahu, siapa yang iktikaf 1 hari, siapa yang iktikaf 1 hari semata-mata kerana Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada api neraka sejauh 3 parit, yang 1 parit adalah lebih jauh jaraknya daripada timur barat, atau jaraknya lebih jauh daripada langit bumi. Jadi kelebihan iktikaf begitu besar, iaitu apa dia? Allah Ta'ala akan jauhkan orang yang iktikaf itu daripada neraka sejauh 3 parit, yang 1 parit itu lebih jauh jaraknya daripada langit dan bumi. Setelah para sahabat mereka menimba ilmu dari Rasulullah SAW, setelah mereka menghafalkannya, setelah mereka betul-betul memahami dan mengamalkannya, kemudian mereka berpencar keliling penjuru dunia. Dan ini yang disalahpahami atau disalahgunakan oleh kelompok jamaah tabligh. Itu para sahabat khuruj dari kota Madinah, keluar dakwah. Kita katakan iya betul. Cuma sebelum mereka keluar dari kota Madinah, sebelum mereka khuruj atau mereka berdakwah, mereka belajar dulu. Bukan baru tobat langsung berdakwah khuruj bawa kompor. Mereka para sahabat Rasulullah SAW belajar betul-betul kepada Rasulullah SAW. Contoh yang paling konkret, Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal terkenal sebagai apa? Ulama al-halal wal haram. Yang Rasul utus bukan orang-orang awam untuk berdakwah, yang diutus mereka para ulama atau orang-orang yang betul-betul menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Ini yang mereka salah pahami. Makanya di antara kesesatan mereka, penyimpangan mereka, yaitu kelompok jamaah tabligh, mereka berdakwah tanpa ahli ilmu. Dan ada yang unik juga, pernah kita lihat di YouTube salah satu mereka, itu syiarnya surat Yusuf ayat 110, cuma dipotong ayatnya. Yaitu ayat yang berbunyi kul hadi sabili ad'u ilallah. Ada di istilahnya YouTube-nya mereka itu kul hadi sabili, katakan oleh Nabi Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah, aku berdakwah ke jalan Allah. Sampai di situ saja ayatnya. Padahal terusannya apa? Ala basira, itu nggak dipakai. Kata Allah, katakan oleh Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah ala basira, di atas ilmu, kata Abdullah bin Abbas. Mereka potong. Karena apa? Mereka nggak berilmu memang.
Itu seolah-olah kata para ulama itu mirip dengan seorang imam membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah, fawailul lil musallin, kemudian Allahu Akbar ruku. Betul enggak itu? Dipotong SMS kecelakaan, kebinasaan bagi orang sholat, kemudian Allahu Akbar, nggak dilanjutkan siapa yang celaka tersebut. Berarti semua yang sholat apa? Ya, untung nggak disawat sama sandal. Ini sekali lagi adalah apa? Bentuk kesesatan yang tidak boleh dibiarkan, karena dakwah tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Para sahabat mereka antusias berdakwah, cuma setelah apa? Menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Dikatakan di sini, kemudian setelah itu para sahabat mereka berpencar. Makanya pembahasannya tadi, setelah mereka apa? Menghafalkan hadis, setelah mereka memahami hadis, mereka apa? Kemudian kata Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, berpencar. Mereka keluar dari kota Madinah. Mereka masuk ke pelosok-pelosok negeri kaum muslimin, bahkan ke negeri-negeri kafir. Kemudian mereka menyampaikan di negeri mereka masing-masing apa yang mereka pahami, yang mereka hafalkan dari Rasulullah SAW. Dan ini juga yang mereka jamaah tabligh itu tidak pahami. Kan Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Iya betul, cuma dengan pemahaman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan baca terjemahan kemudian Anda tafsirkan sendiri. Karena itulah hadirin makan Allah, Nabi SAW menekankan kalau kita punya ilmu, sebarkan kepada yang lain. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, meskipun satu ilmu. Rasulullah SAW juga mengatakan naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat cerah wajah manusia yang dia mendengar hadisku, kemudian dia sampaikan kepada orang lain persis seperti yang dia dengar. Ini balasan kepada orang yang suka menyampaikan hadis. Makanya ini yang harus betul-betul dipahamkan kepada mereka, bahwasanya mereka para sahabat setelah mereka belajar paham ayat dari Rasulullah SAW, mereka sampaikan, dan itu makna balighu anni walau ayat. Bukan apa menyampaikan terjemahan kemudian ditafsirkan seenaknya. Makanya hadisnya itu berbunyi apa? Balighu anni, dariku, dari siapa? Rasul, baik lafadznya maupun apa. Bagaimana kita berdakwah sedangkan kita masih pas-pasan ilmunya, baru belajar. Jadi sebenarnya orang yang bertugas berdakwah itu adalah kullu muslimin mukallaf. Setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang mukallaf dia sudah. Laki-laki atau wanita, orang alim atau orang awam. Ana tekankan, orang alim atau orang awam punya kewajiban berdakwah, iya. Hanya saja orang yang alim ini berdakwah dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Adapun orang yang awam, dia tidak boleh berdakwah kecuali dengan sesuatu yang dia tahu ilmunya dan dengan cara yang bijak. Kemudian dia juga tidak boleh berfatwa kecuali dengan ilmu. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Ya, baik, silakan. Pertanyaannya adalah saya ingin mendapatkan penjelasan yang gamblang tentang syarah hadis balighu anni walau ayah. Bagi? Sampai balighu anni walau ayah. Oh, balighu anni walau ayah. Berkenaan dengan itu, apakah kita harus jadi seorang yang mungkin dulu atau faqih dulu baru berdakwah? Atau kita paham satu ayat, kemudian kita boleh menyampaikan kepada orang lain. Nah, batasannya ini sampai sejauh mana? Karena sebagian ada yang mengatakan ketika ada seorang dai yang dinilai tidak kapabilitasnya atau kapasitasnya sesuai, sehingga itu dianggapnya itu bukan ustadz, itu tidak layak untuk berdakwah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami ya? Soal muwajjah ilaina, ana urid an nasma' minkum syarah hadis qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Karena
المظهر الموجود اللي في عالمنا الأندونيسية خاصة في بعض الإخوة يقوم بالدعوة وما إلى ذلك. هل هذه الدعوة يعني تتطلب منا المعرفة أولا من العلوم الإسلامية حتى نكون يعني متقن فيها، أو مثلا يكفينا أن نجد آية معينة، آية واحدة أو حديث واحد مثلا من ضمن هذه معنى هذا الحديث نحن نطبق ونعلن ونخبر الأخرى وندعوهم إلى معنى هذه الآيات. هذا من حيث الإتقان ومن حيث الفهم للآية واحدة ثم نقوم بالدعوة. بارك الله فيكم. جزاه الله خيرا، سؤال جميل جدا ووارد. طبعا أنا فقط سألخص لأنه ربما الجواب يحتاج إلى وقت طويل. طبعا سألخص فقط أعطيك الرأي الصحيح في هذا المجال. طبعا أهل العلم تكلموا كثيرا، قالوا هل الدعوة تحتاج إلى علم كثير أم لا تحتاج إلى علم؟ لكن الأصح هو أن بلغوا عني ولو آية، على أن المسلم هو داعي الله سبحانه وتعالى، سواء أنا أستاذ مدرس أو أنت في المسجد، كلنا دعاة الله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن ندعو فقط بكلمة التوحيد أو بأي شيء عندنا. بلغوا عني ولو آية، يعني ما نعرفه من الإسلام نبلغه، فكلنا دعاة الله سبحانه وتعالى. لا يشترط أن نكون علماء، حتى المرأة في بيتها داعية والرجل في بيته داعية. هذا مختصر الكلام، وهذا شرح حديث بلغوا عني ولو آية، أن الإنسان يكون داعية ولا يشترط أن يكون عالما، بحسب ما يعرفه من العلم يدعو الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. Barakallahu fikum. Sangat bagus sekali jawaban beliau. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini ingin menegaskan dua hal dalam kehidupan kita. Yang pertama bahwa setiap kita, sering saya sampaikan kalimat ini, sebetulnya setiap kita itu pendakwah, agen dakwah. Jadi dai itu, ya jadi penyampai ayat-ayat Quran dan hadis itu tidak harus kemudian menjadikan Anda menjadi ulama dulu. Ya, Anda apapun posisinya ataupun aktivitas Anda itu sesungguhnya diminta oleh Allah untuk menerapkan nilai keislaman dalam kehidupan Anda. Misal Anda seorang pengusaha, kenapa Anda tidak berdakwah dengan keislaman Anda di tempat Anda bekerja? Tampilkan kejujuran Anda ketika Islam mengajarkan Anda jujur, berakhlak mulia, jauhi korupsi. Bahkan seorang ibu di rumah tangga, dia seorang dai. Tunjukkan bagaimana jadi ibu muslimah yang baik, yang merawat anak dengan baik, memberikan kasih sayang yang baik. Anda, apapun Anda, ya apapun profesi Anda. Ya maaf kalau saya perluas misalnya, ya baik itu di militer, ada tentara, ada polisi, selanjutnya ada diplomat, ada birokrat, ada macam-macam. Semua kita sepanjang Muslim, kita diminta menampilkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita. Jadi Anda dai. Ya, cuman bagaimana menyampaikan itu semua? Ketika Anda paham satu ayat pun terkait dengan kehidupan Anda, silakan Anda sampaikan. Sepanjang Anda sudah pahami itu, paham kemudian maknanya dan diterapkan dalam kehidupan Anda. Kalau ada yang tanya sekarang, Ustaz bergabung nggak sama jamaah tabligh? Saya bilang jangan bergabung. Gitu kan? Jangan ikut sama mereka. Mereka keliru. Kelirunya banyak. Misal mereka kembali kepada buku satu saja, ya. Masalah fadail amal dan banyak hadis-hadis yang perlu ditelusurin. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu'. Kemudian mengharuskan khuruj itu keluar, seakan-akan orang kalau tidak lakukan itu adalah perbuatan yang masih kurang dalam agamanya, ya juga perlu diperbaikin. Berbicaranya orang yang tidak berilmu, orang yang baru sadar kemarin disuruh bicara misalnya. Saya sebutkan sekian banyak hal-hal. Kemudian banyaknya orang yang bergabung dan umumnya memang kelompok ini berdasar asasnya adalah sufi, ya. Orang yang bermanhaj sufi, dan ini adalah banyak kepada hal-hal yang melanggar nanti sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena kita tahu sufi, ya, atau pemahaman sufi, sufisme ataupun tarekat-tarekat yang merupakan cabang dari ilmu sufi itu sendiri. Saya pribadi tidak melihat jemaah tabligh secara mutlak semuanya itu sesat. Kita harus begini, bijaksana melihat kesalahan seorang muslim. Bijaksana melihat kesalahan seorang muslim. Bayangkan kalau setiap orang yang bertolak belakang dengan pendapat kita, kita sesatkan. Coba bayangkan. Masa surga hanya dimasukin oleh kita saja sekelintir orang, gitu kan? Kalau bahasa saya kadang-kadang sama teman-teman yang suka nyalain, saya tidak bicara tentang beliau. Beliau adalah seorang ulama yang sudah dikenal di Indonesia insya Allah. Tapi saya tidak bicara, saya bicara global, ya. Saya bicara secara global, tidak bicara tentang masalah Ustadz Yazidnya, tapi saya bicara secara global. Saya mengatakan kalau saya pribadi melihat setiap orang yang mengucapkan syahadat dan dia punya pemahaman yang keliru, maka kita harus melihat substansial kekeliruan itu, bukan semuanya, ya, bukan semuanya. Kita bicara ilmu, al ilmu qabla al qaul wal amal. Nah, ada dalil la ilaha illallah yang pertama itu ilmu, sehingga ada pembahasan khusus tentang la ilaha illallah. Dalilnya surat Muhammad ayat 19.
Ketika Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmulah kalian. Berilmulah. Annahu la ilaha illallah. Bahwa sesungguhnya dialah Allah yang tak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tapi Allah perintahkan fa'lam, berilmulah. Dan kalimat ilmu ini Nabi ajarkan kepada Mu'az bin Jabal ketika memerintahkan dakwah ke negeri Yaman. Beliau mengatakan, fa'lam a'limhum, ij'alhum aliman. Berikan ilmu kepada dia. Ilmu. Ada lagi dakwah hanya sebatas menyampaikan yang kita tahu saja. Misalnya antum belajar hadis dari seorang ustadz, satu hadis dicatat faedah-faedahnya, share ke orang, dakwah. Maka yang seperti ini tetap dianjurkan untuk berdakwah, tapi caranya beda. Paham tidak? Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad bersuruh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami sendiri jadi orang Islam. Allah ampunkan semua dosa. Orang saya jadi apa? Orang Islam yang baik di dunia akhirat. Terus-teruskan. Saya ini baca bayi wala intannya kuat atau tidak. لا يشبهنا، صفاته ليست كصفاتنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الرب العظيم هو الذي أعطانا السمع. من الذي أعطانا السمع؟ إنه الله. من الذي أعطانا البصر حتى نرى الأشياء؟ أن يتوى ماسو. من الذي أعطانا العقل حتى نفكر؟ أن يتوى مجازي. من الذي يأتي بالمطر؟ من الذي يأتي بالثمر؟ من الذي خلقنا؟ شهدوا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. الله أكبر.
Allah mualaf sedang mau syahadat. Satu orang aja. Asyhadu. Tolong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Insyaallah satu orang masuk Islam, hadirin yang mulia, dengan sempurna. Jamaah Bandung gerak 4 bulan ke Ternate. Saudara kita Bang Sony ya. Insyaallah doakan, mohon doanya. Ini kami satu rombongan dari Jamaah Bandung 4 bulan ke Ternate, Taskilan Kes Jamaah Ternate. Jamaah Ternate-nya di mana? Ternate Malang, Gamalama. Kami Jamaah Taskilan Kes Gamalama. Insyaallah ya, doakan kami semoga abang istiqomah dalam dakwah, mematikan dalam dakwah, masuk surga tanpa hisab bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbab gerak kawan-kawan jamaah 40 hari dari Raja Basah, rute Karanganyar. Alhamdulillah, Allah kirim saudara kita yang dari Bali, Pak, Hindu, beragama Hindu, kini telah bersyahadat masuk agama Islam. Dari nama Gede Arjana, sekarang sudah berganti nama menjadi Muhammad Fauzan. Alhamdulillah, Allah kirim asbab gerak kawan-kawan 40 hari. Beliau sudah ikut program kami selama 3 hari dan beliau insya Allah niat untuk berangkat 4 bulan. Insya Allah 4 bulan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Masya Allah, kita Islamkan satu orang di Afrika ini, jamaah Indonesia. Amir Sab langsung mensyahadatkannya. Bismillah, abla. Bismillah. Bismillahirrahman. Nirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testigo de no Dios excepto Allah. Testigo de profeta Muhammad es mensajero. Takbir. Allahu Akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Allah, hidayah ya Allah. Allahu Akbar. Abla takbir. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Aku bersaksi tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Allahu Akbar. Asyhadu Allah ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Escreva o translation de carreira. Palavras que o Freddy disse para ensinar, como ele está dizendo agora para ele, que Allah quer dizer Muhammad Rasulullah. De único Criador chamado Allah. E o testemunho que não é outro digno de adoração que o único Criador chamado Allah. E o testemunho também que Muhammad, ou seja, Muhammad mensageiro, e o mensageiro não. Allahu Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Masya Allah. Masya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasul Allah. You see 3 times. You feel in your heart you will happy. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Last 3 times. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. استووا اعتدلوا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ونلتمس من فضيلة الشيخ الداعية الكبير مولانا طارق جميل أحد أعضاء منظمة وفاق المدارس العربية أن يتشرف إلى المنصة وأن يعرب عما في ضميره، ونلتمس إلى حضرته أن يلخص خطابته، لأن فضيلة الشيخ الضيف الكريم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام الحرم المكي سيتشرف إن شاء الله بعده. تبارك الله في جهوده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Siapa tidak mengerjakan sholat, ia tidak mendapatkan bagian apapun dalam Islam. Pipa-pipa rahmatnya Allah untuk disambungkan dari rumah Allah ke rumahnya. Ya, terima kasih banyak atas partisipasi Anda dalam menonton video